Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muksin dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hal-hal seputar salat fardu. Yang pertama adalah kemampuan menjadi imam. Imam dalam bahasa Arab merupakan sebutan bagi pemimpin umat Islam. Sedangkan secara umum kita mengerti imam sebagai pemimpin salat berjamaah. Hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam, yang pertama yaitu mengetahui dan memahami situasi jamaah dan juga tempat sholat. Yang kedua yaitu meluruskan atau merapikan shaf. Yang ketiga yaitu memendekkan bacaan sholat. Yang keempat yaitu membaguskan bacaan sholat. Yang kelima hendaknya imam tersebut itu disukai oleh makmum. Dan yang terakhir adalah imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan sholat. Syarat utama menjadi imam diantaranya yang pertama yaitu Islam, balik, laki-laki, suci dari hadas, kemudian bukan makmum sholat atau tidak sakit, selamat dan juga tidak uzur. Yang terakhir adalah lidahnya fasih dalam membaca bacaan Arab. Apabila saat umat muslim berkumpul untuk sholat berjamaah, kemudian semua orang memenuhi 9 syarat di atas, maka yang lebih baik menjadi imam berdasarkan urutannya adalah yang pertama yaitu wali atau pemimpin, yang kedua imam khatib, yang ketiga yaitu orang yang paling bagus pemahaman fikihnya, yang keempat yaitu orang yang paling banyak hafalan dan juga bagus bacaannya, yang kelima yaitu orang yang paling warok. Nah, yang keenam pada zaman Rasulullah yaitu orang yang lebih dulu hijrah. Kemudian yang tujuh yaitu orang yang lebih dulu masuk Islam. Kemudian orang yang nasabnya baik. Kemudian ada orang yang perjalanan hidupnya baik. Selanjutnya yaitu orang yang lebih bersih pakaiannya. Kemudian orang yang badannya bersih. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan menjadi makmum masbuk. Nah, hal-hal yang perlu diketahui oleh makmum yaitu yang pertama mengikuti imam dalam segala pekerjaannya. Yang kedua yaitu mengikuti gerak-gerik imam. Yang ketiga tidak mendahului imam. Yang keempat yaitu imam dan makmum harus berada dalam satu tempat. Yang kelima yaitu makmum tidak lebih terkemuka dari imam. Yang keenam yaitu susunan makmum. Apabila makmum hanya satu orang, maka dia berdiri di sebelah kanan imam, lebih ke belakang sedikit. Nah, apabila datang satu orang lagi, maka ia berdiri sejajar di belakang imam. Adapun masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk tersebut mendapati imam sebelum ruku atau ketika sedang ruku dan ia mendapatkan rukuk yang sempurna bersamaan imam, maka ia mendapatkan satu rakaat. Kemudian hendaknya ditambah kekurangan rakaat tersebut setelah imam memberi salam. Tata cara salat masbuk yaitu mengikuti segala bentuk gerakan imam yang didahului oleh takbiratul ihram dan juga berniat dalam salat. Kemudian yaitu keterampilan salat jamak, salat qasar dan juga salat jamak qasar. Yang pertama salat jamak. Salat jamak artinya yaitu menggabungkan dua waktu salat ke dalam satu waktu salat yang bisa dijamak, yaitu salat zuhur dan asar. Kemudian salat maghrib dengan isya. Nah, salat jamak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim artinya yaitu menggabungkan dua salat, misalkan zuhur dengan asar yang dilakukan pada awal waktu yaitu salat zuhur, atau menggabungkan salat maghrib dengan isya yang dilakukan pada awal maghrib. Tata caranya yang pertama yaitu membaca niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatain majmu'an bil asri jama'at takdimi lillahi ta'ala. Kemudian bisa ditambah imaman atau makmuman bagi yang salat berjamaah. Kemudian salat zuhur 4 rakaat dan dilanjutkan dengan niat usolli fardhu asri arba'a rakaatain majmu'an ilal zuhri jama'at takdimi lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan salat asar 4 rakaat. Begitu pula dengan salat jamak maghrib dengan isya. Kemudian yaitu jamak takhir. Jamak takhir yaitu menggabungkan dua waktu salat yang mana dilakukan pada waktu akhir. Misalkan salat zuhur dan juga salat asar yang dilakukan pada awal asar, atau salat maghrib dan isya yang dilakukan pada waktu isya. Adapun tata caranya berniat usolli fardhu maghrib salasa rakaatain majmu'an bil isya'i jama'at takhir lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan salat maghrib 3 rakaat dan juga kemudian takbir lagi dan membaca niat usolli fardhu isya'i arba'a rakaatain majmu'an ilal maghribi jama'at takhir lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan salat isya 4 rakaat. Kemudian salat qasar. Salat qasar yaitu salat dengan memendekkan atau meringkas salat fardu yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan begitu salat fardu yang bisa
qasar yaitu salat zuhur, asar, dan juga isya. Sedangkan salat maghrib dan juga subuh tidak diperbolehkan untuk di qasar. Tata cara salat qasar yang pertama yaitu membaca niat, misalkan salat zuhur yang di qasar, maka niatnya adalah usolli fardhu zuhri rakaataini fardhu lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan salat seperti biasa. Yang ketiga yaitu salat jamak qasar. Para ulama berpendapat bahwa para musafir dapat melakukan sholat jamak dan juga qasar secara bersamaan, yang artinya para musafir dapat melakukan sholat jamak dengan rakaat yang dipendekkan. Praktiknya sama saja dengan sholat jamak dan juga qasar secara umum, yaitu untuk sholat zuhur, asar, dan juga isya dapat dilakukan dengan 2 rakaat saja. Sedangkan maghrib tidak bisa, akan tetapi dalam sholat seperti ini tidak ada tasyahud awal, yang mana pada rakaat kedua langsung saja dengan tasyahud akhir dan juga salam. Kesimpulannya, salat jamak qasar dilakukan dengan 2 rakaat salam dan juga 2 rakaat salam. Adapun prakteknya tetap saja dibagi menjadi jamak takhir ataupun jamak takdim. Contohnya adalah apabila salat jamak qasar asar dan juga zuhur di waktu zuhur, maka tata caranya itu berniat untuk salat zuhur 2 rakaat, usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jama'at takdimi qasran lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan salat asar 2 rakaat dengan niat usolli fardhu asri rakaataini majmu'an ilal zuhri jama'at takdimi qasran lillahi ta'ala. Adapun apabila melaksanakan salat jamak qasar zuhur, melaksanakan salat jamak qasar zuhur dan asar di waktu asar, maka niatnya adalah yang pertama salat asar 2 rakaat usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ilal asri jam'at takdimi qasran lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Yang pertama yaitu sujud tilawah atau sujud sajadah. Nah, sujud tilawah ini disebabkan oleh apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah, maka kita diwajibkan untuk bersujud. Adapun tata caranya yaitu apabila kita mendengar kalimat atau ayat sajadah di luar gerakan sholat, yang pertama yaitu niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bersujud dengan bacaan sajadah wajhiya lillazi walaqahu wa sawwarahu wa saqqahu sam'ahu wa bassarahu wajhiya lillazi bi hauliki wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kemudian salam apabila sujud tilawah dilakukan ketika salat. Tata caranya yaitu setelah membaca ayat sajadah kita langsung sujud 1 kali, kemudian berdiri dan meneruskan bacaan ayat yang selanjutnya. Yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan apabila yang pertama ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa, karena sah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan. Dan selanjutnya yaitu apabila kurangnya jumlah rakaat sholat. Cara melaksanakannya yaitu bersujud 2 kali sebelum melaksanakan salam dengan bacaan subhanaman la yatamu wala yasmuhu sebanyak 3 kali. Kemudian bangkit lalu salam. Selanjutnya yaitu sujud syukur. Sujud syukur dilakukan apabila kita mendapatkan keberkahan atau nikmat atau terhindar dari bencana alam atau bencana-bencana yang lainnya. Sujud syukur dapat dilakukan setelah salat, dalam salat atau di luar salat, atau dilakukan di tempat-tempat yang suci. Bahkan boleh dilakukan tanpa berwudu. Sujud syukur boleh dilakukan tidak menghadap kiblat. Tata caranya yaitu yang pertama niat sujud syukur, kemudian yang kedua bersujud dengan membaca ungkapan rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Dan yang ketiga yaitu mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun syarat sujud syukur yang pertama yaitu berwudu kemudian menghadap kiblat, ketiga berniat dengan niat sengaja aku sujud syukur kepada Allah, kemudian yang keempat takbiratul ihram, kemudian yang kelima bersujud menyentuh bumi atau lantai, yang keenam itu sujudnya hanya perlu dilakukan 1 kali saja.
Dan yang selanjutnya yaitu dan selanjutnya itu salam. Adapun syarat bersyukur yaitu yang pertama mengakui nikmat itu di dalam hati, kemudian yang kedua mengucapkan secara lisan alhamdulillah, dan yang ketiga yaitu menggunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.